Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eti Kisni Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenampakan alam di lingkungan setempat. Seperti yang kita ketahui, biasanya di daerah yang tinggi pasti terlihat gunung. Gunung adalah daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Gunung terdiri atas gunung mati dan gunung berapi. Gunung yang ada di Indonesia sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada wilayah sekitar gunung api merupakan wilayah yang subur. Adapun nama-nama gunung dan letaknya, yang pertama yaitu Gunung Leuser, terletak di Nanggro, Aceh Darussalam. Yang kedua, Gunung Tinombala, terletak di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Gunung Krakatau, terletak di Banten. Yang keempat, Gunung Merapi, terletak di Jawa Tengah. Yang kelima, Gunung Lawu, terletak di Jawa Timur. Yang keenam, Gunung Rinjani, yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Yang ketujuh, Gunung Kahung, terletak di Kalimantan Selatan. 8. Gunung Agung, terletak di Bali. 9. Gunung Tangke Sawa, terletak di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan manusia, misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Dataran tinggi biasanya merupakan daerah yang sejuk. Berikut ini merupakan dataran tinggi dan letaknya. Yang pertama, dataran tinggi Alas, terletak di Nanggro, Aceh Darussalam. Yang kedua, dataran tinggi Karo, terletak di Sumatera Utara. Yang ketiga, dataran tinggi Kerinci, terletak di Sumatera Barat. Yang keempat, dataran tinggi Cianjur, terletak di Jawa Barat. Yang kelima, dataran tinggi Dieng, terletak di Jawa Tengah. Yang keenam, dataran tinggi Bingkoku, terletak di Sulawesi Tenggara. Yang ketujuh, dataran tinggi Tengger, terletak di Jawa Timur. 8. Dataran tinggi Muller, terletak di Kalimantan Barat. 9. Dataran tinggi Charles Lewis, terletak di Papua. Ke-10, dataran tinggi Minahasa, terletak di Sulawesi Utara. 11. Dataran tinggi Penreng, terletak di Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang bergunung-gunung, tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan berhawa sejuk. Daerah pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, peristirahatan, dan pertanian. Pertanian yang dikembangkan di daerah pegunungan adalah pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura adalah pertanian yang pengembangan jenis tanaman, sayur-sayur, dan buah-buahan. Daerah pegunungan di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pegunungan Pembarisan, terletak di Jawa Barat. Yang kedua, Pegunungan Dieng, terletak di Jawa Tengah. Yang ketiga, Pegunungan Sewu, terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Pegunungan Tengger, terletak di Jawa Timur. Yang kelima, Pegunungan
Squander terletak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Yang keenam, Pegunungan Meratus terletak di Kalimantan Selatan. Yang ketujuh, Pegunungan Bawu terletak di Kalimantan Timur. Yang delapan, Pegunungan Siunandaka terletak di Sulawesi Utara. Yang kesembilan, Pegunungan Pompange terletak di Sulawesi Tengah. Yang ke-10, Pegunungan Quarles terletak di Sulawesi Selatan. Yang ke-11, Pegunungan Jayawijaya terletak di Papua. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya, daerah dataran rendah terdapat di sekitar pantai. Daerah dataran rendah dapat dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, peternakan, perumahan, membangun industri, perkebunan tebu, perkebunan kelapa, dan sebagainya. Selanjutnya, pantai. Pantai adalah batas antara daratan dan lautan. Beberapa pantai terkenal di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Pantai Kasih terletak di Nanggro, Aceh Darussalam. Yang kedua, Pantai Cermin terletak di Sumatera Utara. Yang ketiga, Pantai Air Manis terletak di Sumatera Barat. Yang keempat, Pantai Nala dan Panjang terletak di Bengkulu. Yang kelima, Pantai Ancol terletak di Jakarta. Yang keenam, Pantai Pelabuhan Ratu terletak di Jawa Barat. Yang ketujuh, Pantai Carita terletak di Banten. Yang kedelapan, Pantai Parangtritis terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kesembilan, Pantai Panimbangan terletak di Kalimantan Barat. Yang ke-10, Pantai Nirwana terletak di Sulawesi Tenggara. Yang ke-11, Pantai Sanur dan Kuta terletak di Bali. Yang ke-12, Pantai Senggigi terletak di NTB. Yang ke-13, Pantai Lasiona terletak di NTT. Yang ke-14, Pantai Korem dan Jendi terletak di Papua. Yang ke-15, Pantai Tanjung Bira dan Losari terletak di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, danau. Danau merupakan cekungan berisi air yang luas. Danau biasanya dikelilingi oleh dataran. Danau ada dua, yaitu yang dibuat oleh manusia dan terbentuk oleh alam. Danau yang dibuat oleh manusia disebut danau buatan. Contoh danau dan letaknya. Yang pertama, Danau Poso Metama Towati Lindu terletak di Sulawesi. Yang kedua, Danau Jempang, Luar, Genali, dan Semayang terletak di Kalimantan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Danau Toba, Maninjau, Singkarak, dan Ranau terletak di Sumatera. Yang keempat, Danau Batur, Bratan, dan Buyan terletak di Bali. Yang kelima, Danau Segara Anak terletak di Lombok. Yang keenam, Danau Yanuar, Pantai, dan Sentani terletak di Papua. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai adalah air yang mengalir di daratan. Air sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Sumber air sungai berasal dari mata air hujan, dan campuran. Jenis sungai ada yang besar, ada yang panjang, ada yang sempit, serta pendek. Sungai dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk irigasi sawah, pertanian, budidaya ikan dengan keramba, objek pariwisata, PLTA, atau pembangkit listrik tenaga air. Bahkan ada yang digunakan untuk transportasi atau angkutan. Selanjutnya yaitu selat. Selat ialah laut yang sempit di antara pulau. Selat menghubungkan satu dengan pulau-pulau lainnya. Beberapa selat yang penting di Indonesia dapat disebutkan berikut. Yang pertama yaitu Selat Sunda terletak yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Yang kedua, Selat Karimata yang menghubungkan Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, Selat Bali yang menghubungkan Bali dan Lombok.
Yang keempat, Selat Lombok yang menghubungkan Bali dan Lombok. Yang kelima, Selat Alas yang menghubungkan Lombok dan Sumbawa. Yang keenam, Selat Makassar yang menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi. Yang ketujuh, Selat Bangka yang menghubungkan Sumatera dan Bangka. Yang kedelapan, Selat Berhala yang menghubungkan Bangka dan Belitung. Yang kesembilan, Selat Badung yang menghubungkan Nusa Penida dan Bali. Yang kesepuluh, Selat Rote yang menghubungkan Timor dan Rote. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.